berjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ay wa ba'da tahiyah walhamdulillah wa syahadah wa salawah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala PT jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan tetap sehat. Rajin-rajinlah menimba ilmu agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puja puji kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan langit dan bumi, yang alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik wal hidayah kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan alam, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Beliau mampu merubah manusia yang rusak menjadi berakhlak. Beliau mampu merubah meja perjudian menjadi meja pengajian. Bahkan beliau mampu menggantikan zaman jahiliyah menjadi zaman yang berilmiah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu takdiman wa takriman kita mengagungkan dan memuliakan Rasul. Marilah kita membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sholawat yang kita baca malam ini akan menjadikan wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang
sangat-sangat saya hormati para alimil ulama, para guru, tokoh masyarakat, bil khusus Syekhina al-Kiram Habibana Ahmad bin Umar Al-Aqos. Kita doakan mudah-mudahan Habib diberikan sehat walafiat, Allah berikan umur panjang yang barokah, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat saya hormati Al Ustaz Effendi, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, dan juga Bapak DKM Masjid Nurul Iman Al Ustaz Dr. Andes Kayati Hamzah. Doakan beliau sehat walafiat. Jujur saya baru ketemu pertama kali di sini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan juga Bapak RW, Bapak RT, dan juga MC kita sekaligus Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semua kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan taufik hidayah. Mudah-mudahan kita dimanapun dapat wafat husnul khatimah ya Rabbal ya Rabbal. Ibu udah kenal saya, sama saya juga belum kenal ibu. Jadi malam ini kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak. Nah, begitulah kata penyanyi. Bu, insya Allah saya tidak akan panjang lebar, karena saya bukan Habib, saya bukan kiai, saya bukan ajengan, saya mah cuman mubalik. Jadi kalau beres acara saya mubalik. Nggak nginep bu, nggak nginep. Alhamdulillah waktu terus berjalan, sekarang sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Insyaallah kita hadir di peringatan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja ingin mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebentar tadi sudah dibahas oleh Pak DKM kita yang ilmunya Masya Allah. Ini perkara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara bid'ah. Betul apa betul? Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau ada ustadz yang mengatakan Maulid adalah bid'ah, maka itu ustadz harus ngaji lagi. Betul nggak? Tadi saya bacakan dalam surah Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmati dan dengan rahmat Allah, fabidzalika dan dengan itu semua falyafrahu, kita harus gembira, kita harus bahagia. Kira-kira ibu ada yang tahu nggak apa yang dimaksud fadl Allah? Bu, ada yang tahu? Fadl Allah itu adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini kadang-kadang ibu-ibu zikirnya malas. Maklum udah tua, bu. Kalau yang muda paseh nyebut Allah, Allah. Kalau udah tua, udah nenek-nenek, yo. Insyaallah. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk fadl dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, kita harus gembira, kita harus bahagia. Yang dimaksud rahmat Allah itu apa ibu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat semesta alam. Alhamdulillah. Ini adanya kita, adanya ibu-ibu, adanya bapak-bapak, adanya pejabat, adanya rakyat, semua yang ada di alam dunia ini karena adanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena engkau Muhammad, kami tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Alhamdulillah. Jelas Bu? Jelas Pak? Apaan? Apanya yang jelas? Udah biar urusan beres jelas aja, betul gak? Artinya apa? Kita berkumpul di sini karena kita bersyukur kepada Allah, betul? Karena kita bahagia, kita ceria pada saat memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita bersyukur dan cinta iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini di dalam acara Maulid bukan acara kecil-kecilan. Acara Maulid dengan meriah diisi dengan amal soleh, amal kebaikan. Ini sangat bermanfaat dan maslahat buat kita. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Barang siapa yang mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah, di musola, di masjid, di kantor, ikhwanan, lalu mengundang saudara kita, mau itu tetangga, mau saudara, mau keluarga, ternyata setelah diundang ibu bapak, fahaya ta'aman, ada makanan, betul? Ada nggak makanan ibu? Ibu ada kuenya? Kopinya ada? Susunya ada? Tuh makanan. Fahaya atau aman, ada makanan, ada sedekah, ada sodako. Ternyata tidak cukup kita bersedekah di acara Maulid ini, ternyata ada wa'amila ihsanan, ada amal soleh. Dari tadi saya dengar, dari awal ada baca sirah nabawiyah. Kalau di Banten itu kita berjanji, apa itu isinya? Tentang riwayat dari semenjak lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menginjak dewasa, sampai berjuang dalam berdakwah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada baca Al-Qur'an, suratul Fatihah. Kemudian ada pengajian tausiah. Ntar di akhir acara ada doa wa amila ihsanan. Itu semua adalah amal soleh, amal kebaikan. Kita bisa disilaturohim di tempat yang mulia ini karena diadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balasannya, kata Imam Syafi'i, ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as sadiqin wasyuhada wassalihin. Entar kita akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah bersama orang-orang shadiqin, amin, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang wafat syahid, bersama para alimil guru-guru kita, amin ya rabbal. Ternyata tidak cukup di situ ibu. Wa yakunu fi jannatin na'im. Kita akan dimasukkan ke dalam surga, surga yang penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ibu, syarat dalam peringatan Maulid ini yang pertama harus dibacakan risalah tentang riwayat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi, walaupun sedikit tetap harus dibaca. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu harus dibaca sholawat.
marhaban. Ya, karena itu termasuk syarat walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, harus dibacakan biqiraatil Quran. Harus dibacakan ayat suci Al-Quran yang menyambung dengan acara maulid. Contohnya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau ayat yang terkandung ada nyambung dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama guru-guru kita dari tadi sudah dibacakan surah Al-Kahfi, surat Yunus, itu juga nyambung dalam acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, Bu, kalau kita cinta sama Rasul, kita ingin jadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak harus pintar baca Quran. Ini di sini banyak yang baca Quran atau banyak yang baca Quran? Quran, insya Allah. Kalau bangun tidur, kira-kira ibu banyak lihat WhatsApp apa baca mushaf? Aku aja deh. WhatsApp ya Bu ya. Ya Allah, harus baca Quran karena Quran akan menolong kita, betul? Quran akan bakal datang di yaumil qiyamah, bakal jadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran bakal datang di yaumil qiyamah, akan jadi syafaat, akan menolong kita. Alhamdulillah. Kira-kira di masjid ini yang paling pintar baca Qurannya ibu-ibu atau bapak-bapak? Pede banget ibu-ibu. Cius nih ibu-ibu. Boleh dibuktikan Bu? Nah, saya buktikan. Tapi saya yakin di sini yang pintar baca Quran, yang rajin baca Quran bapak-bapak. Sebab dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin daripada istri. Malu dong kalau suami tidak pintar baca Quran. Jadi bapak-bapak wajib bisa Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu pasti kalah sama bapak-bapak. Kita buktikan. Ibu-ibu diam. Saya mau ngetes bapak-bapak. Jangan takut Pak. Terusin ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli inna syani'aka. Saya nggak bohong, Bu. Pinter nggak? Pinter. Sekarang giliran mama. Ibu-ibu terusin ayat yang saya baca. Bapak-bapak diam. Oh, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah. Kenapa nggak diterusin Bu? Nah, katanya tadi pintar. Survei membuktikan. Oh, ada yang bilang katanya giliran ibu-ibu ayatnya panjang. Ustadz licik curang. Padahal yang punya panjang bapak-bapak. Oke Bu, kalau itu mau ibu saya buktikan. Bapak-bapak walaupun ayatnya panjang, suratnya panjang, saya yakin pasti bisa jawab. Buktikan. Ibu-ibu diam, bapak jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran innaka ala siratin mustaqim. Alhamdulillah. Nah, sekarang dari mama. Bu, ibu, surah juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas itu ayat surat pendek semua. Nah, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Allah.
Ya Allah, yakinlah ibu-ibu bisa semua. Alhamdulillah. Insya pokoknya kalau kita ingin diakui umat Rasul, ingin dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus pintar baca Quran. Ini momentum Maulid, kita tingkatkan baca Quran. Di sini Ustaz ada tahsinnya. Alhamdulillah. Bu, ini adik-adik, anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita baca Quran. Mohon maaf lahir batin, sekarang zaman modernisasi, betul? Zaman canggih, dunia maya yang bebas lepas tanpa batas. Oh, dari anak kecil sampai nenek kakek main di masjid di musola di rumah di kamar mandi. Ada yang main HP di mana-mana. Aduh, ya Allah. Ini anak-anak kita dulu mah pinter baca Quran. Hati-hati dengan canggihnya teknologi. Kalau anak kita tidak kita awasi, maka mereka akan buta terhadap Al-Quran. Punten. Ini tetangga saya sekolahnya di Inggris, di Jerman. Bu, idolanya bahasa Inggris karena sekolahnya di Inggris. Itu kalau ketemu sama papahnya, good morning daddy. Masya Allah, ada si daddy di sini. Suami ibu. Apa artinya daddy ibu? Hah? Ayah atau bapak, pinter ibu. Bu, saya walaupun lulusan S2, SD, SMP, insya Allah saya sedikit bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ibu-ibu pengen belajar kursus bahasa Inggris, kursus sama saya. Insya Allah saya mah punya kuncinya, kunci Inggris. Ya, Bu, itu kalau papa, daddy, betul nggak? Atau father. Nah, kalau ibu-ibu mother, bener-benernya. Nah, kalau kakak kader, kalau uak wader. Kalau keluarga kalender. Good morning bahasa Inggrisnya selamat pagi. Kalau selamat malam good night. Nah, good night, benar. Kalau mau tidur good night. Bangun tidur good night. Mau mandi kecebur. Insya Allah itu bahasa Inggris kata lampu. Ngarang itu mah. Ya. Artinya apa? Boleh zaman modern. Boleh zaman canggih, boleh anak kita pintar bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Jepang, tapi Al-Quran jangan sampai anak kita tidak bisa. Na'udzubillah min. Sebab yang akan menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita sakaratil maut, yang menolong kita bukan bahasa Inggris, bu, yang menolong kita bukan bahasa aja, tapi Al-Quran. Makanya ibu kalau punya anak jangan dikit-dikit. Punya anak yang banyak 20. Mantap. Kayak Ustaz masih muda anaknya udah 5 ya Ustaz. Masya Allah. Ini nanti umat baginda Rasul yang banyak anaknya bakal dipanggil duluan. Ta'ali umati, ta'ali. Sini umatku yang banyak anak. Berapa anaknya? 20. Masya Allah. Di kamar tamu, di ruang tamu anak. Di kamar mandi anak, di dapur anak, maling juga kagak mau balik ke rumah itu. Kenapa? Takut dikeroyok. Minimal ibu punya anak 5 sedang, betul nggak? Boleh anak ibu jadi tentara, jadi abri, boleh. Jadi polisi, boleh. Jadi RT, jadi RW, boleh. Jadi dokter Andes, boleh. Jadi ustadz, alhamdulillah. Jadi kiai, alhamdulillah. Tapi sudah dididik baca Quran, sudah belajar baca Quran. Nanti ibu sakaratil maut yang nolong anak kita yang pintar baca Quran. Punten, orang Sunda punten. Maaf bu, kalau kita punya anak tentara, abri, tapi pintar baca Qurannya, tapi malu, abri mah suka keras, bahasanya suka keras, disiplin. Begitu ibunya musakaratil maut, itu abri tentara yang jadi kakaknya yang pertama ngumpulin saudaranya begini, saudara-saudara, ibu kita mau meninggal, mari kita bacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ternyata itu tentara walaupun suaranya keras, walaupun disiplin giliran baca Quran mah seperti orang Arab. Enak didengar, betul nggak? Karena Al-Quran bangsa, nggak mentang-mentang abri tentara suaranya keras, giliran ibunya musakaratil maut dibacain Yasin, Yasin. Hidup lagi tuh ibunya, kagak jadi mati, kaget. Masya Allah. Datang lagi yang jadi RT RW, nyambut ibunya musakaratil maut dibacain surah Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Datang lagi yang jadi pengusaha, dibacain surah Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Pas yang terakhir anaknya jadi ustaz, jadi kiai. Begitu ibunya meninggal, dibisikin telinganya, ibu mau meninggal, sakaratil maut akan menjemput ibu. Ibu akan terpisah ruh dan jasad ibu. Awas ibu, setan lagi menggoda akidah tauhid ibu. Ikutin bu baca talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah ibu punya anak soleh, pintar bahasa Al-Quran, pintar baca Quran, bisa talqin ibu, di telinganya ditalqin sama anaknya, insya Allah wafat husnul khatimah. Tapi punten, kalau kita punya anak kerjaannya pengacara, tahu pengacara? Pengangguran, nggak ada acara, kerjaannya nongkrong, begadang, main gitar. Ada yang begitu? Kalau di sini insya Allah kagak dikit. Punten ibu kerjaannya main gitar, nyanyi di atas jembatan, kadang-kadang lagunya bikin kita bingung. Lagunya begini. Aku di mana? Kamu di atas jembatan. Saya mah takut khawatir begini. Dia buta terhadap Al-Quran, cuman pinter nyanyi, yang dipegang bukan Al-Quran tapi gitar. Ibunya sakaratul maut, didatangi bawa gitar. Sudah di lantai ibunya ditaruh. Datang ya bawa gitar. Aku sangka, tapi ini terjadi. Ku melihat emak lagi ngajetar, ditutupi kain putih mengkilat. Emak sakarat, aku jadi melarat. Na'udzubillah min. Lah kadang-kadang kita mabuk, ibu meninggal, bapak meninggal, yang dipikirin itu apa? Wasiatnya bukan begini. Nah, kalau ibu udah meninggal, jangan ninggalin sholat ya. Ada nggak yang begitu? Jarang sekali, betul nggak? Nah, kalau ibu meninggal jangan lupa baca Quran ya. Jarang sekali. Kadang-kadang ya ada yang begini, anak dikumpulin semua. Udin sini, Rojak sini, Cici sini, Min sini, Dede sini. Ayah naon, ada apa? Ada apa bu? Sini ibu kayaknya udah nggak kuat nih, badan udah lemes. Kayaknya ibu meninggal, ibu mau wasiat. Gimana wasiatnya? Ibu mau wasiat kalau ibu udah meninggal, itu ruko di pinggir jalan jangan dijual ya. Kenapa? Punya Cina. Ngapain juga dijual? Ya Allah. Hati-hati bu. Anak kita harus dijaga akidahnya, harus dikenalin sama Rasul, sama Nabi-Nabi Allah. Punten, mohon maaf lahir batin. Di dalam rukun iman, kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada Rasul-Rasul Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, bukan wa rasulihi. Jamak wa rusulihi
kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu. Kalau kita iman cuma satu Rasul, tidak sempurna iman kita. Seperti orang kafir di dalam Al-Quran mereka mengatakan begini, nu'minu bi ba'di wa nakfuru biman. Kami akan beriman kepada satu Rasul saja, kepada sebagian Rasul lagi kami tidak akan iman. Maka itu orang kafir Yahudi, mohon maaf, dia sudah melenceng imannya, dia tidak mengakui keseluruhan Rasul-Rasul dan Nabi Allah Subhanahu. Seperti orang Yahudi, itu orang Yahudi iman kepada Nabi Musa, begitu datang Nabi Isa, itu Yahudi tidak iman kepada Nabi Isa. Begitu juga Nasrani, Kristen, mereka iman kepada Nabi Isa, begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita mah alhamdulillah Bu, kita belum pernah ketemu Rasul. Belum pernah kita berjamaah sholat bersama Rasul. Kita belum pernah mimpi sama Rasul, betul? Tapi kita dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi. Kadang-kadang orang tua kita orang biasa, betul nggak? Bu, kita mah anak Habib, bukan anak kiai, bukan anak ajengan, bukan anak ustad, bukan anak orang. Siapa yang bilang bukan? Kalau ibu bukan anak orang, anak siapa? Masya Allah. Tapi kita iman kepada Rasul. Diadakan peringatan Maulid, kita hadir di tempat peringatan Maulid ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Bu, kalau kita cinta sama Rasul, kalau ada Maulidan hadir niatnya mau apa? Bukan karena bekal, bukan karena mau makan, tapi mau menuntut ilmu, ingin tahu sejarah riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punten Ibu, mohon maaf, kadang-kadang zaman sekarang anak-anak idolanya artis, betul? Pakaiannya seperti artis, akhlaknya seperti artis. Mereka kadang-kadang lupa idolanya yang harusnya muslim itu Siti Asia, Siti Maria, betul nggak? Kadang-kadang anak kita lupa terhadap istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, Siti Fatimah, betul nggak? Yang dihafalin arti semua nyanyi, naudzubillah min. Nih kalau saya tes, Ibu, jumlah Nabi berapa? Wah, 25, pede banget. Jumlah Nabi berapa? Nih catat. Jumlah Nabi 124.000 Nabi. Jumlah Rasul berapa? Jumlah Rasul 315. Nah, kalau Nabi 124.000 Nabi, kalau Rasul 315. Kullu rasulan nabiyya wa laysa nabiyya rasulan. Setiap Rasul sudah pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul.